Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Joko Tutorial. Oke, di video kali ini saya akan update lagi tentang APN Axis terbaru 2024, yang dimana buat kalian para pengguna kartu Axis yang mengalami jaringan kurang stabil ataupun lag dan juga patah-patah saat kalian berinternet, bisa banget untuk menggunakan APN terbaru kali ini. Dan siapa tahu dan akan coba APN terbaru kali ini bisa mengatasi jaringan yang kurang stabil ataupun internet yang lemot. Oke, di sini saya tidak akan ngomong terlalu panjang lebar, melainkan kita langsung ke video pembahasannya. Untuk langkah yang paling awal, kalian masuk saja ke jaringan seluler. Lalu di bagian jaringan seluler, kalian klik di nama titik akses. Dan di sini saya sudah buatkan untuk KPI-nya, jadi kita tinggal buka dan kita bahas satu persatu, mulai yang paling atas yaitu di bagian nama. Dari sini untuk di bagian nama saya kasih nama Axis terupdate. Akan tetapi buat kalian yang mengganti dengan nama yang lain bisa banget, karena di bagian nama itu wajib diisi tetapi tidak wajib untuk disamakan. Dan jika sudah diisi di bagian nama, kalian klik di bagian OK dan kita lanjut ke bagian APN. Nah, di sini untuk di bagian APN kalian isi dan juga samakan, yaitu internet.movistar.pa. Dan buat kalian yang merasa bahwa kemarin-kemarin sudah menggunakan APN seperti ini, kalian benar banget, karena di bagian APN itu tidak semua APN diupdate saat kalian update APN. Salah satunya yaitu di bagian APN. Untuk di bagian APN di sini saya tidak update karena saya memilih di bagian-bagian tertentu yang saya update. Oke, dan untuk di bagian APN di sini saya tidak update karena ini masih bisa kita gunakan untuk mengatasi jaringan yang kurang stabil ataupun internet yang lemot. Oke, dan jika sudah diisi di bagian APN, kalian klik di bagian OK dan kita lanjut ke bagian proxy. Proxy kita kosongkan, port kita kosongkan, nama pengguna kita kosongkan, sandi ataupun password kita juga kosongkan, dan kita lanjut ke bagian server. Nah, di sini untuk di bagian server kalian juga wajib isi dan juga disamakan, yaitu 82.148.67.119. Untuk server kalian wajib isi dan juga disamakan. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan di bagian server, kalian klik di bagian OK dan kita lanjut ke bagian MMSC. Dan di bagian MMS kalian kosongkan saja dan kita lanjut lagi ke bagian proxy MMS. Nah, di sini untuk di bagian proxy MMS kalian juga wajib isi dan samakan, yaitu 147.182.180.242. Untuk proxy MMS kalian wajib isi dan juga disamakan. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan di bagian proxy MMS, kalian klik di bagian OK. Dan kita lanjut ke bagian port MMS. Nah, di sini untuk di bagian port MMS kalian isi dengan 80 ataupun 80. Hanya terdapat 2 digit angka, tetapi di sini kalian wajib isi dan juga disamakan. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan, kalian lanjut ke bagian berikutnya, yaitu di bagian MCC ya. Di bagian MCC kalian tidak perlu ubah ataupun samakan untuk angkanya, karena ini rentan sekali, jadi lebih baik dibiarkan saja. Dan kita lanjut lagi ke bagian MNC. Nah, di sini bagian MNC sama, di sini kalian tidak perlu ubah ataupun samakan untuk angkanya, karena ini rentan sekali, jadi lebih baik dibiarkan saja. Dan kita lanjut lagi ke bagian jenis autentikasi. Nah, di sini di bagian jenis autentikasi kalian pilih yang paling bawah, yaitu PAP ataupun CAP yang dipilih dan juga disamakan. Dan jika sudah dipilih dan juga disamakan di bagian jenis autentikasi, kalian lanjut ke bagian jenis APN. Dan di bagian jenis APN di sini kalian wajib isi dan juga disamakan, yaitu default dan supple. Dan untuk pembagi antara default dan supple kalian beri tanda koma, bukan titik ataupun spasi tetapi koma. Di bagian jenis APN kalian wajib isi dan juga disamakan ya. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan, kalian lanjut ke bagian protokol APN. Dan di bagian protokol APN kalian pilih yang paling atas, yaitu IPv4 yang dipilih dan juga disamakan. Dan jika sudah dipilih dan juga disamakan di bagian protokol APN, kalian lanjut ke bagian protokol roaming APN. Dan di bagian protokol roaming APN yaitu sama yang dipilih yang paling atas, IPv4 juga. Oke, di sini kita sudah selesai untuk setting di bagian APN. Jadi kita tinggal klik titik 3 di bagian pojok kanan atas, lalu kita simpan untuk KPN-nya. Oke, semoga bermanfaat untuk KPN Axis terbaru kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.